Halo guys, perkenalkan saya MMP Online atau kepanjangan dari Mainan Mahal Paman. Nah, ini adalah channel saya untuk iseng-iseng unboxing dan review mainan-mainan koleksi saya. Nah, di depan kita ini sudah ada dua buah mainan yang sama sih sebenarnya. Eh, ini adalah mainan dari Zoids Wild ya. Dan ini adalah Death Rex yang bisa dibilang lumayan susah untuk didapat karena keterbatasan bahasa. Jadi ini adalah Zoids Death Rex Limited Edition, dimana ini hanya untuk dijual di pasar Korea ya. Jadi semua tulisan di sini adalah tulisan Korea. Dan di Korea itu license-nya itu dipegang oleh Daewon. Nah, mungkin ini persamaannya seperti pasar Amerika ya, pasar US atau Barat itu license-nya dipegang oleh siapa itu namanya? Hasbro. Nah, ini kalau di Korea dipegang oleh Daewon. Nah, ini karena limited edition, kotaknya pun dikasih warna putih, semuanya semuanya ya tulisan Korea deh, sampai yang sini-sininya tidak ada yang tulisan Jepang lagi ya. Nah, ini boxnya. Ya, kalau ini pinggir ini sama sih. Nah, di sini juga tulisannya dari emas yang menandakan bahwa ini adalah gold Death Rex, dimana itu dianggapnya sebagai naga emas ya, padahal ini T-Rex ya, kok bisa jadi naga ya. Oke, untuk ini kita mulai buka saja dan nanti kita lihat ada apa aja isinya, seperti apa isinya ya. Thank you. Oke, ini adalah unboxing pertama saya. Jadi mari kita lihat dari sebelah kiri. Ini ada plastik nih buku petunjuk. Ini basicnya dari Death Rex yang biasa ya, buku petunjuknya 100% sama, cuma bedanya di sini kali ya. Ini apa artinya saya kurang tahu juga sih. Nah, ini semua tulisannya Korea. Sini juga Korea nih. Nah, belakang. Ya ini Korea juga kali ya. Ya Korea sih, ini semuanya Korea. Untuk buku petunjuknya Korea. Tapi untuk buku petunjuk kita bisa pakai kok yang Omega Rex juga, kan ada tuh yang versi Indonesianya ya, yang masuk SNI Indonesia. Dia mempunyai buku panduan bahasa Indonesia. Nah, itu juga bisa dipakai karena dia tuh basicnya sama persis, membuat bodinya dulu, lalu ditambah bedanya cuma di armornya saja. Jadi kalau kita punya Omega Rex, kita bisa pakai itu sama persis. Dan saya biasa buku manual sih saya tidak pernah buka ya. Jadi saya kalau ngerakit itu bisa lihat internet atau ya itu pakai yang versi Indonesia. Oke. Nah, ini kantong esnya nih. Nah, ini stikernya juga sampai tulisan sininya juga Korea nih ya. Mereka 100% menggunakan tulisan Korea atau bahasa Korea, jadi tidak ada yang sisa tulisan Jepang. Ini juga nih. Nah, ini paling bedanya di sini ya, kalau yang Death Rex Gold ini yang khusus pasar Korea itu penutup karetnya warnanya emas nih. Kalau yang Shiryu Mode itu yang khusus pasar Jepang itu yang coro-coro, tutup ininya sama kayak dengan Death Rex biasa, warnanya ungu. Ya, ini nih warna emas nih, beda nih.
Ini yang paling penanda beda nomor satu ya. Jadi yang nggak bisa ditiru ini. Mata sama ya, kayaknya kalau saya lihat Deatrex biasa sama yang Sirio mata merah juga sama, nggak ada beda. Ya, ini kantong B-nya nih, ini yang paling penting nih. Chrome emas. Jadi ini yang paling beda dibandingkan yang lain ya. Mengkilap sendiri nih. Dibandingkan yang kayak Sirio atau yang versi biasa, ini yang paling membedakan bedain. Nanti kita buka ini ya. Dan ini mesinnya, kalau secara mesin sih sama persis ya dengan Omega Rex dan Deatrex yang biasa, nggak ada bedanya. Warnanya pun mungkin kalau warna secara Deatrex itu warnanya hitam ya biasanya. Kalau Omega Rex itu abu-abu kalau nggak salah ya ininya, bagian bodinya. Dan sedikit ada perbedaan antara gerakan Deatrex dan Omega Rex ya. Kalau Deatrex itu lebih banyak bergerak sayapnya dibandingin Omega Rex. Nah, berikutnya kita buka kantong. Ini kita kantong A. Biasa A. Oh, ini untuk body nih biasa A1. Ini A2. Ini tulisan Korea juga nih untuk HWT nya. Sampai segitunya ditulis semua. A3. Dan ini A4. Kayaknya kalau body beda warna ya sama Omega Rex ya. Untuk rangkanya, body rangka ini hitam, Omega itu abu-abu. Tapi kalau dia sama Deatrex itu sama dia warnanya. Deatrex yang Sirio dan biasa. Nanti saya coba perbandingkan dengan yang Sirio. Dan nah ini dia nih yang paling pentingnya. Jadi ini perbedaan paling utamanya yang bikin dia spesial. Oh, oke, seperti biasa ya. Kalau Zoids itu yang terutama seri Wild, kalau dia punya parts yang diwarnain atau mungkin di coating seperti ini nih, di chrome ini, dia itu ditaruhnya tuh di satu piece satu plastik nih. Jadi dia tidak dicampur ya. Kecuali kalau yang biasa-biasa aja yang nggak punya warna, itu tuh ditaruh aja semua dalam satu plastik gabruk gitu. Nah kalau ini dia dipisah masing-masing nih, biar nggak baret. Kinclong box. Nah tapi kalau dibaliknya, dibaliknya putih biasa aja sih dia. Nah, ini untuk yang ini punggung, paha, kepala nih. Oh, shiny. Nah ini, wah. Ini sayapnya Deatrex atau buat mencengkeramnya dia ya. Cakep banget. Nanti saya coba ambil video dari yang di bawah matahari. Ini sih agak susah nih megangnya nih. Bisa nyepak sip jari kali ya. Terus pakai sarung tangan. Untuk proses perakitan saya tidak shoot ya. Jadi nanti langsung saja pada saat review mainannya. Thank you. Nah guys, untuk mesinnya ya, ini berlaku untuk semua mesin Zoids Wild.
kalau misalnya kondisi kalian baru beli dan ini saya udah masukin dan kondisinya mati seperti saya nih, ini kan baru dan ini mati nih, udah dipasang baterai, itu jangan khawatir ya guys, itu udah normal. Jadi ini istilahnya dinamonya sedang seperti lagi hibernasi lah. Jadi kita perlu nyalain dulu dengan masukin baterai, posisinya onin aja dulu, lalu ditinggal aja. Nanti dia lama-lama akan nyala sendiri ya. Atau kalau misalnya itu, kalau saya sih biasa caranya suka nah on off, diemin, on off sampai dia akhirnya nyala. Nah ini setelah beberapa menit akhirnya nyala juga. Yang pertama dia adalah gerakan kakinya ya, ini ya. Jadi ini seperti biasa, ini gerakan jalan biasa, belum gerakan spesial dia atau solid blast-nya ya sebutannya. Nah ada solid blast, maka ini bagian sayap dan lampunya akan menyala dan ini akan naik. Sirip di atas tuh ada ini dan ininya naik. Saya lihat gerakan sayapnya. Nah, setelah itu dia akan bergerak jalan lagi. Ada sedikit detail yang mungkin banyak terlewatkan ya. Ini bagian dalam sini nih akan keluar sedikit sih, keluar ya, nggak banyak. Pada saat dia solid blade. Jadi nanti pada bagian sini dia tuh akan keluar sedikit nih bagian tajam-tajamnya ini. Tidak hanya membuka mulut, jadi ini akan keluar sedikit. Nanti kita lihat pergerakan penuhnya ya. Nah ini sudah jadi skeletonnya ya. Secara keseluruhan sih dominan warna hitam ya untuk kerangkanya. Sedangkan di Omega Rex itu dominan warna abu-abu. Nah ini warna emasnya. Nah ini yang saya bilang ini ya nih. Kalau dia lagi solid blast itu jadi sedikit lebih keluar sih, cuman ya itu lumayan detail lah, lumayan ngebantu. Nah ini sisanya semua sama. Nanti berikutnya kita akan pasang armornya dan merekam gerakannya secara keseluruhan. Oke guys, ini gerakannya si Deathrax. Gerakannya sama ya seperti Deathrax biasa. Nah ini saat solid blast-nya ini. Dia tuh lucunya kalau lagi jalan biasa mulutnya bukanya kecil ya, tapi begitu dia solid blast-nya itu loh, mulutnya membuka lebar sekali. Nah, unik sih. Oke guys, video untuk Gold Deathrax kali ini sudah cukup ya. Kalau kalian ada masukan, saran, atau kritik, boleh banget silahkan tulis di komen. Dan itu akan sangat berarti banget buat saya. Nanti kalau video ini banyak likes-nya, saya mungkin akan bikin video lain tentang Switch dulu kali ya, awal-awal ya. Yang saya punya, baik yang sudah jadi ataupun yang belum jadi. Tapi yang pasti nanti bulan Desember atau Januari saya akan bikin video tentang Death Saurer.
Yap, Dead Saurer yang terbaru AZ07. Itu nanti saya pasti buat. Kemungkinan dia rilis itu bulan November ini ya. Jadi sama kirim dan lain-lain mungkin sekitar akhir Desember atau awal Januari. Ya, itu saya pasti bikin videonya. Oke guys, itu aja ya. Thank you guys. See you. Goodbye.